Berawalnya itu adalah dari memang orang tua saya itu dari petani ya. Dari petani, karena dari petani maka mau tidak mau kita harus untuk melestarikan padi kan gitu. Dimana padi adalah kebutuhan bahan pokok, mau tidak mau kita harus berurusan dengan beras. Untuk slab ini memang saya punya itu sekitar 10 tahunan Pak. Sekitar 10 tahunan itu. Sebenarnya kan slab ini adalah niat dari kami adalah jasa, sebenarnya jasa. Jadi dari jasa-jasa orang menyelepkan di sini itu kita mendapat upah. Tetapi lama-kelamaan karena sudah zamannya berubah, yang dulu orang itu kalau orang Mangkang dan sekitarnya itu panen itu pasti dibawa pulang. Nah kemudian setelah dibawa pulang dia tiap minggu nyelepke, itu kan jasa. Tetapi lambat laut karena sudah berubah, jadi untuk petani itu lebih suka ditebas kayak gitu Pak. Jadi setelah itu maka mau nggak mau saya berbalik arah, yaitu bagaimana agar saya sendiri bisa menjual beras kan gitu. Akhirnya saya ikut kulaan beras, kemudian dari penebas-penebas itu saya beli ya. Dari penebas-penebas itu saya beli, di PP sendiri, kemudian dijual sendiri. Bahkan untuk mereknya pun itu sudah saya kasih merek namanya Sukma. Itu singkatan dari Sugeng Mustafa atau Sugeng Imah kan gitu ya, sama itu. Itu Pak, untuk sementara gitu. Begini ya, sebenarnya saya itu sebenarnya memang pasnya itu di bisnis Pak, karena saya sarjana ekonomi gitu ya. Jadi saya kenapa kok bisa guru juga, karena itu ya di mana yang ada kesempatan ya itu yang masuk kan gitu ya. Nah, jadi saya itu punya teman dulu itu juga bisnis di slab. Saya tanya ternyata kok enak gitu. Lah pas ada kebetulan ini saya manfaatkan. Ya memang awalnya memang sedikit sekali, tapi yang penting kita jalan, tidak rugi, karyawan bisa membayar, itu sudah cukup gitu. Karena yang namanya rezeki kan dari sana, dari sini, dari sana kan gitu Pak. Dan alhamdulillah ini setelah saya pegang sekitar 10 tahun ini berjalan. Artinya tidak kolab, tidak apa. Padahal di Semarang sini ya, khususnya Mangkang dan sekitarnya banyak slab-slab yang sudah bangkrut, tapi alhamdulillah sini tetap jalan gitu. Untuk saya itu beli bahan bakunya itu dari penebas-penebas ya. Dimana penebas-penebas itu dari daerah Semarang dan Kendal. Itu ada banyak itu, sekitar 12 sampai 14 penebas. Itu nanti dari penebas itu kalau mau motong padi, telepon saya, baru saya beli kan gitu lah. Setelah itu saya beli, kemudian saya proses itu Pak. Saya proses ya sesuai dengan permintaan, sesuai dengan harapan kita semua gitu. Kemudian dari padi-padi itu ya sini jenisnya itu hanya satu jenis, yaitu Sempat Super. Nah, di mana Sempat Super itu banyak, ada yang dari Sadani, ada yang dari IR64 dan seterusnya itu. Tapi ini fokusnya Sempat Super. Walaupun terkadang ada yang namanya Mentik Wangi, ada yang namanya 05 itu wangi, tapi kebanyakan di sini adalah Sempat Super. Fokus pada Sempat Super. Kenapa Sempat Super? Karena untuk Sempat ini adalah tahan. Ya, jadi berasnya bagus, cukup enak, masak jam 6 sampai malam tidak akan mambu, Pak. Untuk padi yang baik itu biasanya kalau kita lihat dari sawah ya. Tetapi karena kita tidak terjun langsung sawah, maka padi datang kita lihat. Kalau dipegang itu bagus, ya itu bagus. Karena memang padi itu kalau kita tidak tahu itu malah jelek hasilnya kan gitu. Nah, padi yang bagus itu biasanya pada musim ketiga. Kalau musim rendeng biasanya kurang bagus. Ya. Jadi kalau musim penghujan itu karena kadar airnya terlalu banyak hama dan seterusnya, maka kurang baik. Tetapi kalau pas musim ketiga bahasanya itu pasti bagus dan beras juga pasti putih dan enak. Untuk suka dukanya, pertama adalah kalau kita sukanya pas pada waktu beras mahal, itu suka. Kenapa? Karena kalau beras mahal itu cepat ya, lakunya cepat. Kemudian kita tidak usah mencari konsumen, tapi konsumen datang sendiri. Tetapi kalau beras murah kita susah. Kenapa? Karena tidak laku-laku. Sama seperti sekarang ini termasuk beras murah ini. Makanya kalau beras murah itu kita untuk produksi 1,5 ton aja seminggu nggak habis. Tapi kalau mahal seminggu 3 ton bisa langsung habis itu, Pak. Nah, itu.
Kemudian untuk kalau musim rendeng ini memang agak susah. Jadi ini kan musim rendeng ya. Kalau musim rendeng itu memang agak susah. Kenapa? Karena untuk faktor cost, faktor biayanya itu lebih mahal. Biasanya itu 2 hari sudah kering, kita tinggal giling. Tapi kalau musim rendeng itu bisa 4 hari, bisa 5 hari. Kemarin bisa seminggu baru kering. Ini yang sangat sedih gitu ya, dukanya itu. Jadi costnya lebih banyak karena musim rendeng, itu aja. Untuk dukanya ya, untuk dukanya biasa yang namanya orang bisnis itu biasa itu pasti ada ya. Untuk dukanya itu biasa ya dihapusi gitu ya, dihapusi sama penebas, minta uang dulu 15 juta, sampai sekarang belum ngasih, itu juga ada. Produknya beras sukma dari 2,5 kilo ya, kemasan 2,5 kilo, 5 kilo, kemudian 10 kilo dan 25 kilo. Kemudian untuk pas menghadapi COVID ini memang terus terang aja agak susah ya. Agak susah kenapa? Karena banyak orang yang dapat bantuan dari pemerintah. Yang dulunya seminggu 1,5 ton habis beras, sekarang belum habis. Memang berdampak sekali dengan adanya COVID ini. Mudah-mudahan nanti setelah COVID ini selesai bisa berjalan lebih baik, lebih lancar, dan untuk usaha sendiri bisa lebih baik gitu aja. Untuk produk saya itu larinya adalah dari kampung sini sekitarnya, kemudian dari kantin tiap minggu 1,5 ton, itu pasti. Tapi karena ada COVID ini separuhnya. Kemudian untuk kantor-kantor juga itu kita untuk promosinya adalah dari door to door, bahasanya itu. Kalau motivasi saya biar orang untuk berwirausaha itu memang harus ya. Kenapa? Karena sekarang itu untuk maju dan tidaknya sesuatu itu memang harus wirausaha. Kita jangan mengandalkan kepada pemerintah, jangan mengandalkan kepada siapa saja, tapi kita belajar harus mandiri. Kenapa? Terutama untuk usaha, karena dengan usaha itu maka kita tidak hanya mengandalkan orang lain, tapi kita bisa membantu orang lain, yaitu seperti bisa menyerap tenaga kerja, itu juga niatnya itu. Jadi kita jangan fokus pada mencari ya, tapi kita juga memberi.